Tiga desa di Kalimantan Utara tiba-tiba masuk wilayah Malaysia. Bukan karena perang, bukan karena invasi, tapi karena kesepakatan perbatasan yang baru ditekan Februari 2025 lalu. Ribuan warga Indonesia kehilangan tanah leluhur mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan kenapa baru heboh sekarang? Sebelum mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe. Rabu 21 Januari 2026, ruang rapat Komisi 2 DPR RI di Senayan mencuat berita mengejutkan. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPP Mahruzi Rahman, menyampaikan bahwa 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kini sebagian wilayahnya masuk ke Malaysia. Ketiga desa itu adalah Desa Kabungalor, Desa Lepaga, dan Desa Tetagas di Kecamatan Lumbis Hulu. Bukan cuma wilayah kosong, tapi ada lahan perkebunan dan pertanian milik masyarakat yang sudah ada sejak turun-temurun. Yang bikin heboh, berita ini langsung viral. Media ramai memberitakan Malaysia menyerahkan 5.207 hektar tanah sebagai kompensasi kepada Indonesia. Tapi pemerintah Malaysia langsung membantah keras. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tegas menyatakan bahwa laporan tersebut tidak benar. Menteri Sumber Asli Malaysia, Arthur Joseph Kurup, juga klarifikasi bahwa penyelesaian perbatasan ini bukan berdasarkan prinsip kompensasi atau untung rugi. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi? Ini semua berawal dari masalah lama bernama Outstanding Boundary Problem atau OBP. Ini adalah segmen-segmen perbatasan Indonesia-Malaysia yang belum jelas sejak zaman kolonial Belanda dan Inggris. Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan panjangnya sekitar 2.000 km. Dari ribuan patok perbatasan yang seharusnya ada, banyak yang hilang, rusak, atau tidak jelas koordinatnya. Ini jadi sumber masalah puluhan tahun. Indonesia dan Malaysia sudah negosiasi perbatasan ini selama lebih dari 45 tahun. Mereka mengadakan Joint Indonesia-Malaysia Committee yang sudah rapat sebanyak 45 kali sejak tahun-tahun awal. Khusus untuk masalah ambalat di laut, mereka sudah 43 kali rapat sejak 2005 tanpa kesepakatan final. Akhirnya, pada 18 Februari 2025, Indonesia dan Malaysia menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU untuk menyelesaikan 3 titik OBP di Pulau Sebatik. Titik-titik itu adalah B2700, B3000, dan Patok Simantipal. Yang paling menyedihkan adalah warga yang jadi korban. Kepala Desa Tetagas, Kalvianus, tegas membantah narasi bahwa desanya masuk Malaysia. Saya tidak setuju narasi 3 desa masuk wilayah Malaysia. Yang dipatok itu hanya sebagian kecil saja dari 3 desa. Hanya sebagian wilayah Desa Kabungalor yang masuk Malaysia, kata Kalvianus. Dia juga menyampaikan kekecewaan mendalam. Saya lahir di sini, tidak mungkin saya tidak tahu. Kami tidak pernah dilibatkan dalam forum-forum resmi yang membicarakan soal pergeseran wilayah. Pengelolaan perbatasan adalah investasi jangka panjang. Kalau kita biarkan patok hilang, kawasan tidak terurus dan warga tidak sejahtera, lambat laun wilayah akan terkikis. Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan masalah perbatasan secara damai dan harmonis sesuai hukum internasional. Itu hal baik. Tapi proses yang tidak transparan dan tidak melibatkan warga lokal menciptakan luka mendalam. 3 desa di Nunukan baru masalah yang terungkap. Berapa banyak lagi titik-titik perbatasan yang bermasalah tapi belum terdengar suaranya? Indonesia punya ribuan kilometer perbatasan darat dan laut yang rawan sengketa. Pertanyaan untuk kalian, apakah pemerintah sudah cukup transparan soal perbatasan? Haruskah warga perbatasan punya hak veto dalam keputusan yang mempengaruhi tanah leluhur mereka? Dan yang paling penting, siapa yang harus bertanggung jawab atas hilangnya wilayah Indonesia?